Itu tanggapan dari kelompok 1, artinya setuju dengan pendapat dari kelompok 2 ya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang memberikan tanggapan. Silakan, 2 kelompok lain ada yang memberikan tanggapan. 1 kelompok hanya diberikan 1 kali kesempatan menanggapi. Kelompok 3 dan kelompok 4 ada yang mau memberikan tanggapan, sanggahan atau komentar atau pendapat, silakan. Oke, mari. Kelompok 3 dan 4. Kelompok 3 dan 4 masih ada yang mau disampaikan? Cukup? Bagaimana kelompok 3? Ada yang mau disampaikan? Tidak. Kelompok 4 ada yang mau disampaikan? Kelompok 4? Pendidikan yang seperti apa yang seharusnya untuk diterapkan saat ini? Mengapa dan jelaskan. Dewan juri ulang sekali lagi. Pendidikan yang seperti apa yang seharusnya untuk diterapkan saat ini? Mengapa dan jelaskan. Pendidikan dengan menggunakan sistem teknologi. Karena dengan adanya sistem teknologi, siswa sekarang dapat mengakses sumber daya pendidikan dari seluruh dunia. Mereka dapat mengambil kursus online, mengikuti webinar, atau berpartisipasi dalam diskusi online tanpa meninggalkan rumah. Bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil, teknologi menjadi jembatan yang menghubungkan mereka dengan guru dan materi belajar yang berkualitas. Oke, ada tambahan lagi? Itu saja. Menurut kelompok 3, pendidikan yang diperlukan saat ini adalah yang berbasis teknologi. Begitu ya? Nah, ada kelompok lain yang mau memberikan pendapat, sanggahan, atau usulan? Silakan. Kelompok 2. Oh, kelompok 2 dulu ya. Silakan. Karena nggak semuanya bisa menggunakan teknologi, mungkin dia bisa belajar, tapi orang kurang mampu. Jadi menurut kami yang sesuai dengan pelajaran sebagai manusia, kemudian berguna sebagai pendidikan, mungkin bisa menggunakan teknologi, tapi jangan terlalu semuanya menggunakan basis teknologi, dicampur lah. Jadi setengah-setengah supaya orang yang nggak bisa tidak bisa, dan orang yang bisa membantu yang nggak bisa. Sekian dari kami. Ya, artinya tidak sependapat sepenuhnya menggunakan teknologi ya. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3 atas tanggapan dari kelompok 2? Silakan. Bacakan dulu soalnya. Pertanyaannya adalah di mana dan bagaimana pendidikan seharusnya terjadi? Jelaskan. Silakan. Baik, izinkan saya untuk menjawab. Jadi, di mana dan bagaimana pendidikan seharusnya terjadi, yaitu di sekolah. Karena sekolah adalah tempat untuk kita belajar dan dititipkan oleh orang tua untuk dididik oleh guru dan menambah wawasan dan pengetahuan kita di sekolah. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Ya, demikian jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Silakan, ada sanggahan, tanggapan dari kelompok 2 dan 3 kami persilakan. Jadi pendidikan itu menurut kelompok 1 di sekolah. Silakan. Silakan. Katanya dulu. Di sekolah dan di sekolah saja. Oke, baik. Silakan kelompok 2 dan 3 menanggapi dan memberikan pendapatnya. Waktu 1 menit dari Memberikan pendapat kami, mungkin menurut kami pendidikan itu tidak hanya terjadi di sekolah saja, karena mungkin pendidikan itu harus dibawa ke semua tempat. Jika kita sudah mendapatkan pendidikan itu kita harus bawa ketika kita dimanapun itu, kita harus dengan mengembangkan pendidikan kita, karena kita sudah mendapatkan pendidikan. Jika kita dimanapun itu, kita harus mengingat pendidikan kita, karena
karena kita sudah mendapatkan pendidikan itu, jadi kita harus melanjutkannya dimanapun itu. Jadi kita tidak berfokus pada satu tempat saja, karena kita sudah dapat, jadi kita mungkin bisa laksanakan itu dimanapun kita berada. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditanggapi. Kelompok 1 mau menyampaikan tanggapan dari jawaban kelompok 2. Silakan. Ya, menurut saya benar. Pendidikan itu bukan di suatu tempat yang bisa kita bawa ke tempat yang lain. Tapi menurut saya pendidikan itu lebih mencolok di sekolah saja, area sekolah. Artinya kurang sependapat dengan kelompok 2. Kurang sependapat karena pendidikan itu lebih tepat hanya di sekolah saja. Demikian. Tapi menurut kelompok 2 pendidikan itu bisa diterapkan di mana saja. Begitu. Kurang sependapat. Ada kelompok satu kali sanggahan boleh diberikan untuk kelompok 2 untuk menanggapi dari jawaban kelompok 1. Atau kami berikan kesempatan Berfokus pada sekolah saja, tapi dari komunitas-komunitas mungkin, dan mereka mungkin melakukan itu di luar sekolah. Sepertinya mungkin di kafe-kafe mereka menyewa sebuah kafe dan mereka membentuk komunitas untuk mengembangkan suatu ide mereka, atau mungkin mereka tidak setuju dengan pendapat dari pemerintah yang mengatakan pendidikan di Indonesia ini sudah sangat-sangat mungkin menurut pemerintah sudah sangat efisien ya, tapi mungkin sebagian dari mereka tuh tidak merasa itu sangat efisien. Jadi mereka membentuk suatu komunitas yang mungkin bisa mengajarkan anak-anak yang ada di pedalaman atau mungkin anak-anak yang kurang mampu untuk bersekolah. Jadi sekian dari kami, terima kasih. Oke, artinya pendidikan itu tetap tidak hanya di sekolah, bisa dimanapun berada dilakukan dan oleh siapapun. Ya, oke, baik. Kami berikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk menanggapi. Silakan. Untuk kelompok 3 di babak kedua adalah pendidikan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan di lingkungan sekolah. Dewan juri ulang sekali lagi. Pendidikan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan di lingkungan sekolah. Silakan. Menurut kelompok kami, pendidikan yang seharusnya ada di lingkungan sekolah adalah pendidikan yang bisa membantu anak murid untuk memahami pembelajaran dan memahami etika dan sopan santun, agar anak murid bisa menjadi pintar dan mempunyai sopan santun dan etika terhadap semua orang. Itu saja pendapat dari kami, dan terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi pendidikan yang harus ada di sekolah itu adalah pendidikan yang peserta didik harus memiliki sopan santun. Itu cukup itu ya. Oke, baik. Jadi menurut kelompok 3, pendidikan yang diperlukan di sekolah itu adalah pendidikan yang peserta didiknya memiliki sopan santun. Oke, silakan tanggapan kelompok 2 dan kelompok 1. Ada tanggapan, komentar atau pendapat atau sanggahan, silakan. Kami berikan waktu 1 menit untuk menyiapkan. Jika tidak ada komentar atau sanggahan, maka kami anggap selesai di sesi ke. Baik juga kepada seorang murid. Jadi pendapat kami pada Sependapat ya, bahwa pendidikan itu hanya berfokus pada perilaku yang baik untuk peserta didik. Oke, ada yang demikian kelompok 1, pendapat dari kelompok 3. Kelompok 2 ada yang mau ditambahkan pendapat atau sanggahan? Oh, ada, silakan. Ya, kami cuma ingin menambahkan sedikit. Kami juga setuju dengan pendapat dari kelompok 3 yang mengatakan bahwa sopan santun itu ya sangat penting. Di sisi lain juga menurut saya dan teman-teman saya, kita membutuhkan pendidikan yang adil untuk semua orang, karena beberapa contoh yang ada di lingkungan sekitar, seperti contohnya dia masuk ke suatu sekolah yang sangat dia idam-idamkan dan menggunakan jabatan orang tuanya mungkin yang lebih tinggi dan banyak uang untuk memasukkan diri di sekolah itu. Jadi kayak saya seperti orang dalam. Sedangkan untuk anak-anak yang mungkin mereka hidupnya tuh sederhana, berkecukupan,
mereka jadi tersingkir dari situ, padahal sebenarnya mereka masuk gitu loh, cuman karena apa namanya fenomena orang dalam ini, mereka jadi tidak memasuki sekolah impian mereka, padahal mereka punya prestasi yang sangat jelas. Dan dari situ juga mereka dikeluarkan juga tanpa alasan yang jelas. Jadi menurut saya kita juga butuh pendidikan yang adil untuk semua orang. Terima kasih. Sorry, it's DJ.